konsep, dan teknik. Penjelasan sebelum praktek teori 4 materi di lokasi jalan menanjak 25 derajat. Di lokasi Baros di depan Kecamatan Baros, Kota Cimahi. Mempelajari materi inti sebagian dasarnya. Jadi dikategorikan bagaimana cara menghadapi medan jalan nanjak, ditambahin sempit, ditambahin padat, terakhir ditambahin nikung, disatukan. Kan gitu. Itu menjadi anggaran buat Akang mengendalikan mobil di tempat tersebut apa, kan begitu. Nah, jadi intinya harus bisa mengendalikan materinya adalah cara setar awal rem kaki, cara setar awal rem tangan, cara padat merayap, cara padat tersendat. Jadi di medan yang disebut barusan cuman itu pengendaliannya. Kalau andai kata berhenti, sempit, padat, nikung, rata jalannya, berarti cukup setar awal rem kaki karena tidak mundur. Kalau andai kata dirimu posisinya menemukan medan jalan sempit, padat, nikung, nanjak, berarti tidak boleh melakukan setar awal rem kaki, berarti gunakan rem tangan. Begitu kira-kira. Andai kata dirimu menemukan jalannya datar, yakinkan posisinya padat, sempit, tapi bergerak. Geraknya yang mana? Yang agak panjang, berarti nikung, padat, merayap. Kalau andai kata dirimu posisi menemukan posisinya misalkan nanjak, padat, sempit, menikung, tapi merayap, tetap padat, merayap. Nah itu. Jadi posisi kita lakukan lagi satu materi. Andai kata padat, sempit, nikung, datar atau nanjak, geraknya jedat, berarti padat, tersendat. Coba lihat ke samping kanan, ada jalan nggak dari sana belok langsung ke Cimahi? Itu dari kantor apa tuh? Kecamatan. Kelihatan nggak tikungannya? Tengok tikungannya sebelah kanan. Tikungannya nanjak apa enggak? Tikungan tuh yang di sebelah kanan. Oh, yang ini. Itu tikungan tuh. Nah, lurusan motor ada tikung nanjak nggak? Nah, andai kata Pak Sohib, Sehu. oh Sayhu, Sayhu. Nah, dari situ mobil ke dalam kita balikin ke arah Cimahi. Nah, di situ itu bukan merayap lagi, padat, tersendat. Karena banyak mobil itu tarik. Iya. Nah, kalau padat tersendat itu kunci utama. Paham nggak? Nah itu. Hari ini Pak Sayhu akan diajarin 4 materi. Nah ini maksudnya kunci utama itu. Ya, untuk menaklukkan semua medan. Cuma ditanyakan, kalau andai kata Pak Sayhu tidak diajarin ini dimanapun prakteknya, dimanapun daftar kursusnya, kalau tidak diajarin tanjakan secara materi yang disebut barusan, gagal. Paham nggak? Gagal, hati-hati. Kalau diajarin nggak gagal. Jadi istilah bahasa gayanya stop and go. Nah, stop and go itu cuma satu kata, padahal isinya yang perlu. Stop and go itu bagaimana? Yang disebut tadi, stop and go semuanya. Berarti belajar 4 materi. Hati-hati, jika tempat lain tidak mengajarkan seperti ini, bahaya, gagal kursusnya. Ngerti nggak? Hati-hati. Karena keluhan Pak Sayhu itu kebayang, nanjak, padat, sempit, nikung pula. Bagaimana caranya? Gerakannya ada berhenti, ada ngerayap, ada nyendat, tinggal 3. Kalau tidak memiliki materi yang tadi, cara rem kaki, rem tangan, padat merayap, padat tersendat, gagal. Pahamnya? Hati-hati. Maka jangan main-main. Kursus berapa? Sekian. Bilingnya yang kecil. Contoh, kebanyakan itu. Tidak ada evaluasi untuk tambah, tidak. Aduh, yang murah aja Pak, saya melancarin. Gaya. Ya? Kebanyakan gitu. Ya kebanyakan gitu. Nah itu bahaya. Padahal belajar itu memerlukan waktu. Waktunya cuma simpel sedikit, 14 jam.
Kalau usia muda karakter bagus. Itu minimal. Siapa 40 ke atas ya. Ya sama, karakter yang jadi jaminan. Humoris, mudah komunikasi, siap diatur, selesai. Sehat pokok utama, soalnya pendidikannya ekstrim saya ngajarinnya. Ya, tanpa ada bantuan. Kira-kira 3 kali pertemuan atau 4 kali pertemuan Pak Saihu saya di belakang. Atau pakai mobil sendiri bisa, kenapa tidak? Itu jadi jaminan. Maka kita posisinya sifat dan karakter akan seketika mampu kemampuan. Maka kalau ada kata karakternya kurang, minta yang 10 jam mana cukup. Minta yang murah yang 8 jam, suka ada tuh jualan yang 8 jam. Murah meriah. Harganya sekian. Iya, cuman apa-apaan kan begitu. Minimalnya 14 jam untuk mempelajari 7 tempat evaluasi. Ini baru ketiga, betul? Ketiga. Ini belajar tanyakan. Belajar tanyakan bukan harus ekstrim, tapi di sini. Di sini juga nggak goak, nantinya lihat hasilnya. Pak Saihu belajar tanyakan. Ini tanyakannya nggak seberapa ya, cuman 25 derajat. Bakal nggak goak, tinggalin. Jangan bohong sayanya. Tapi itu kan wajar, karena belum tahu, belum bisa, belum mengenal, belum mengendalikan, kan begitu kira-kira. Nah, belum diartikan, kan begitu. Intinya langsung, belum dievaluasi, belum dimotivasi. Pelajaran menyebutkan hal yang barusan disebut, yakinkan itu perlu waktu. Hati-hati, jangan main-main di kita ya. Oke, siap. Udah selesai ngedengerin? Siap. Oh, ngerti can? Lumayan ngerti ya. Ayo kudu bisa teh naon? Di luhur pada anak. Di anak. Ayo materina naon cenah? Tanjakan. Materina naon? Materi Nu tadi disebutkan materina naon? Nu kudu bisa teh. Stop and go. Ah, opat materi isina aja. Stop and go satu kata. Stop and go. Isina 4 materi. Opat materi isina. Ada ulah salah. Lamun stop and go hunggul, eueuh eusian. Bisa mau pakai mobil? Wah. Kade, kudu eusian. Opat materi. Kade. Konsepna opat materi 7. Hati-hati. 7 materi, 7 opat materi itu 7 konsep. Itu maksimal. Kalau andai kata minimal 5. Nih, aku diterangin. Cara setar awal rem kaki cuma 1 konsep. Ingat, cara setar awal rem tangan 3 konsep. Soalnya apa? Gini, setar awal rem tangan ditanyakan 25 sama 50 derajat. Nanjaknya sama. Hati-hati. Setar awal rem tangan ditanyakannya 75 beda. Hati-hati beda. Setar awal rem tangan di jalan datar beda. Tuh, udah 3 konsep. Ya, rem tangan. Padat merayap ada 2 konsep. Ada yang sempat berhenti, ada yang tidak. Ada yang sempat jeda atau tidak jeda. Jedanya karena jalannya jelek, jalannya ada batuan, jalannya sempat berhenti. Nah, itu pasti ya. Oke. Dibuka kacanya, dibuka yang sebelah kiri ya, benar sebelah kiri. Bawahin ya, sebelah kiri. Bukan bawah. Nah, itu bukan. Nah, itu. Dibukain sedikit. Oke. Nah, sekarang aku bilang musik begini, Pak Saihu, ini jelas banget. Nah, sekarang padat merayap. Yang tidak sempat berhenti, mulus jalannya, tidak sempat jeda. Itu padat merayap 2 konsep. Nah, sekarang akan diajarin. Padat tersetat cuma 1 konsep. Hati-hati. Nah, penjelasan setar rem tangan ada 3 konsep. Nah, 3 konsep itu ada yang mundur, ada yang tidak. Setar rem tangan di jalan nanjak 75 pasti mundur. Orang jago lama mundur karena terlalu curam. Maka aku bilang kemarin sore bilang ke Pak Saihu, kalau macet gimana Pak? Tanyakan 75. Entong dijalanin, ada heula ngopi di warung Randa, kan begitu. Hati-hati ya. Kalau dijalanin apa akibatnya? Rusak kampas kopling, bisa diderek di atas. Ya, kalau 25 sama 50 masih mending, nggak mundur rem tangannya. Kalau tanyakan 75 rem tangan mundur lah. Orang sejago apapun pasti karena curam kan 75. Bahaya. Maka Pak Saihu, gimana macet kalau di situ Johor Ngambang? Jangan dilakukan. Kalau macet berhenti dulu di bawah, bergantian namanya.
biar aman. sama yang di atas. Iya.